Mungkin Anda berpikir perang di Timur Tengah, lokasinya kan jauh banget, apa urusannya sama kita di Indonesia? Nah ternyata guncangannya itu bisa terasa langsung sampai ke dompet kita loh. Hari ini kita bakal bedah tuntas gimana sih konflik Iran-Israel yang lagi panas-panasnya ini bisa ngaruh langsung ke kehidupan kita. Oke, kita langsung masuk aja ya. Jadi ini bukan lagi sekedar perang senggol-senggolan di perbatasan. Levelnya udah naik drastis. Tepat di hari ke-26, Israel mengambil langkah yang sangat berani, melancarkan serangan udara langsung ke jantungnya Iran, yaitu ibu kotanya Tehran. Nah, momen ini jadi titik balik yang mengubah total peta permainannya. Dan biar jelas, pembahasan kita kali ini bukan asal-asalan ya. Semuanya kita dasarkan pada laporan harian ini, tanggal 26 Maret 2026. Laporan ini merangkum semuanya, mulai dari kondisi militer, politik, sampai ekonomi. Jadi kita bisa dapat gambaran yang utuh tentang apa yang sebenarnya lagi terjadi di sana. Jadi ini dia inti masalahnya. Perang memasuki fase baru. Konflik ini udah bergeser, bukan lagi serangan terbatas, tapi serangan langsung ke jantung ibu kota Iran. Jelas ini fase yang jauh lebih berbahaya, dan terus terang kita nggak tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat medan perangnya, aksi saling balasnya. Yuk kita intip, gimana sih kedua negara ini adu kuat di lapangan? Ini benar-benar pertarungan strategi dan teknologi yang super intens. Dari satu sisi, lihat angka ini, lebih dari 600. Ini bukan angka sembarangan, ini adalah jumlah situs rudal Iran yang menurut klaim Israel berhasil mereka hancurkan. Jelas banget kan strategi mereka? Mereka mau melumpuhkan kemampuan Iran buat balas menyerang satu persatu, secara sistematis. Tapi jangan kira Iran diem aja, sama sekali nggak. Mereka membalas dan nggak tanggung-tanggung. Total ada 17 gelombang serangan rudal balasan yang mereka luncurkan. Sasarannya, wilayah Israel dan juga, menariknya, pangkalan-pangkalan militer Amerika di kawasan itu. Nah, ini dia bagian yang seru. Kita bisa lihat perbandingan strategi keduanya. Kayak main catur tapi taruhannya nyawa. Israel mainnya sabar dan sistematis, hancurin infrastrukturnya pelan-pelan. Sementara itu, Iran pakai strategi serangan keroyokan. Mereka coba menembus pertahanan Israel pakai senjata canggih, kayak rudal hipersonik Fattah. Rudal ini super cepat dan susah banget buat dicegat. Tabel ini merangkum semuanya dengan jelas banget. Coba perhatiin deh, walaupun infrastruktur rudal Iran terus-terusan digempur dan katanya moral pasukannya mulai turun, tapi mereka tetap jadi ancaman yang sangat serius. Kenapa? Ya karena teknologinya itu tadi. Ini namanya perang gesekan, perang yang bikin capek dua-duanya. Sekarang kita geser fokus kita. Dari perang antara dua negara, kita bakal lihat gimana ini bisa jadi masalah seluruh dunia. Cuma ada satu tempat kuncinya, dan namanya harus kita ingat baik-baik, Selat Hormuz. Kenapa sih Selat Hormuz ini penting banget? Gampangnya gini, bayangin aja ini pintu tol utama buat energi dunia. Semua kapal tanker minyak raksasa dari negara-negara Teluk Persia harus lewat sini. Nggak ada jalan lain. Kalau pintu tol ini ditutup, wah pembuluh darah energi dunia bisa langsung mampet. Dan ini skalanya, biar kebayang, 20%. Artinya, 1 dari setiap 5 barel minyak yang kita pakai di seluruh dunia, itu harus lewat jalur super sempit ini. Kebayangkan betapa bergantungnya kita semua sama satu titik kecil di peta ini? Luar biasa. Nah, ini dia kartu trufnya Iran. Mereka udah bilang terang-terangan, kalau fasilitas energi kami terus diserang, jangan harap Selat Hormuz tetap terbuka. Dan ini bukan gertak sambal. Ancaman inilah yang bikin pasar energi global deg-degan setengah mati. Oke, dari Selat Hormuz, sekarang kita lihat efek riaknya. Riak kecil di sana bisa jadi gelombang tsunami ekonomi buat seluruh dunia. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Dampak pertama yang paling bikin pusing, ini dia, harga minyak. Harga minyak Brent itu melonjak gila-gilaan, naik lebih dari 41% cuma dalam sebulan. Sampai tembus angka psikologis $100 per barel. Kenaikan setinggi ini efeknya langsung berasa kemana-mana. Dan masalahnya nggak berhenti di situ aja. Ini efek dominonya. Pasokan gas alam cair dari Qatar macet. Bursa saham di seluruh dunia naik turun nggak karuan, kayak roller coaster. Para investor pada kabur, mereka cari aman, pegang dolar sama emas. Dan ujung-ujungnya, inflasi naik di mana-mana. Artinya, biaya hidup kita semua makin mahal. Oke. Setelah lihat dampak globalnya, sekarang pertanyaan paling penting. Terus apa urusannya sama kita di Indonesia? Kenapa kita harus peduli? Nah sekarang kita bakal tarik benang merahnya langsung ke teras rumah kita masing-masing. Begini masalahnya. Posisi Indonesia itu agak rentan. Kenapa?
Karena kita ini negara kutip importir minyak. Gampangnya, produksi minyak kita sendiri nggak cukup buat kebutuhan dalam negeri. Jadi, mau nggak mau kita harus impor, beli dari luar. Akibatnya, tiap kali harga minyak dunia naik, dompet negara kita, APBN kita, langsung goyang. Tabel ini nunjukin dengan jelas banget apa aja yang kena. Pertama, harga minyak naik, subsidi BBM langsung bengkak. APBN bisa terancam. Kedua, rupiah jadi tertekan. Artinya apapun yang kita impor harganya jadi makin mahal. Terus, lihat deh, pasar saham kita, IHSG, ikut-ikutan anjlok. Kenapa? Karena investor asing pada cabut, cari aman. Terus apa dong yang bisa kita lakukan? Nah, laporan ini ngasih semacam daftar tugas darurat buat Indonesia. Ada 3 poin utama. 1. Diplomasi. Kita harus aktif ikut mendorong perdamaian. 2. Urusan energi. Stok harus diperkuat dan kita harus cari sumber pasokan baru. Dan yang ketiga, jaga rupiah. Bank Indonesia harus turun tangan biar nilai tukar kita tetap stabil. Pada akhirnya, krisis ini jadi tamparan keras buat kita semua. Ini jadi pengingat tentang betapa rentannya posisi kita. Dan ini yang bikin kita harus berpikir, dari 3 langkah darurat tadi, mana sih yang paling fundamental buat masa depan energi dan ekonomi kita? Apa kita cuma mau terus-terusan gali lubang tutup lubang dengan solusi jangka pendek? Atau mungkin ini saatnya kita benar-benar serius mikirin soal kemandirian energi? Nah, ini pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama-sama.